Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Terbaru, Inter tegaskan Hakan Calhanoglu tidak dijual, Galatasaray mulai cari alternatif. Inter dikabarkan siap mendengarkan tawaran untuk Hakan Calhanoglu, namun klub Serie A itu enggan melepas sang gelandang di bawah harga 30 juta euro. Inter belum menerima tawaran yang sesuai untuk Calhanoglu, ungkap laporan Corriere dello Sport. Bahkan, menurut sumber yang sama, tawaran awal sebesar 30 juta euro dari Galatasaray telah ditolak. Galatasaray kabarnya siap menawarkan kontrak sebesar 10 juta euro per tahun kepada Calhanoglu. Bahkan ayah sang pemain turut memanaskan spekulasi dengan menulis harapannya di Instagram agar putranya bergabung ke klub asal Turki itu. "Saya berharap Hakan bermain untuk Galatasaray suatu hari nanti," tulis ayah Calhanoglu. Namun, Sky Sport melaporkan bahwa Inter telah mencoret Calhanoglu dari daftar jual. Hakan Calhanoglu tidak tersedia di bursa transfer, ungkap Luca Marchetti. Inter juga tidak mencari pengganti dan menegaskan kepercayaan penuh terhadap sang gelandang. Calhanoglu telah tampil 182 kali untuk Inter sejak bergabung secara gratis dari AC Milan pada 2021, mencetak 38 gol dan memberi 32 assist. Christian Cifu tetap menggunakan 352, "Saya akan menambahkan sesuatu." Pelatih Inter, Christian Cifu, berbicara dalam konferensi pers di Pasadena jelang laga pembuka Piala Dunia antar klub menghadapi Monterrey. "Tim sudah bekerja dengan baik, sekarang kami hampir lengkap. Ada beberapa cedera ringan, tapi tidak ada yang serius," ujar Cifu. Ia juga menjelaskan kondisi dua pemain baru Inter. Luis Henrique sedikit tertinggal secara fisik karena baru kembali dari libur panjang, sementara Sucic datang langsung dari tim nasional. Katanya, keduanya dipastikan akan mendapatkan menit bermain di turnamen ini. Menurut Cifu, skuadnya siap secara mental dan fisik untuk menghadapi tantangan. Ketika ditanya soal taktik, Cifu menegaskan bahwa prinsip bermain lebih penting daripada sistem. Inter terbiasa dengan formasi 352 dan itu memberikan banyak hasil positif. Tapi yang terpenting adalah mobilitas dan tidak memberi lawan titik referensi, ujarnya. Ia menambahkan bahwa butuh waktu untuk menyempurnakan ide-idenya. Cifu juga menolak mencari alasan soal kondisi tim. "Ini adalah akhir musim ini dan sebuah kompetisi yang harus kami hormati." Atalanta tetapkan 60 juta euro sebagai angka awal negosiasi Ederson. Nama baru muncul dalam radar transfer Inter. Ederson, gelandang andalan Atalanta, klub nerazzurri ingin mencoba bersaing dengan Juventus dalam perburuan Ederson, tulis Corriere di Bergamo. Pemain asal Brasil itu menarik banyak perhatian berkat performa impresifnya di lini tengah. Bukan hanya Inter dan Juventus yang mengincar, Al Hilal yang kini dilatih Simone Inzaghi juga ikut memantau. Ederson memiliki kualitas teknis yang menarik minat banyak klub besar, termasuk Al Hilal. Lanjut laporan tersebut, bahkan pelatih sekelas Ancelotti dikabarkan mengenal kualitas sang pemain. Atalanta menetapkan harga tinggi untuk melepas Ederson, harganya 60 juta euro, dan hanya jika pemain mendorong untuk hengkang, maka Percasi dan D'Amico akan mempertimbangkan. Jelas laporan, angka tersebut diperkirakan akan menyaring klub-klub yang benar-benar serius. Inter sendiri bisa menawarkan opsi pertukaran pemain untuk menurunkan nilai transfer. Nama Aslani, gelandang muda Inter kelahiran 2002 dengan nilai sekitar 14 juta euro, sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari kesepakatan, demikian disebutkan. Inter mengonfirmasi bahwa Mehdi Taremi dalam keadaan aman. Situasi di Timur Tengah memasuki fase kritis setelah serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran dibalas dengan peluncuran misil ke Tel Aviv dan Yerusalem. Konflik ini berdampak langsung ke dunia olahraga, termasuk pada Inter, tulis laporan Fabrizio Biasin. Mehdi Taremi, striker asal Iran, tertahan di Teheran dan tidak dapat bergabung dengan skuad Inter di Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub.
Absennya Taremi menambah tantangan bagi Inter yang tengah bersiap menghadapi pertandingan penting di turnamen internasional tersebut. Mehdi Taremi tidak akan tiba tepat waktu karena situasi geopolitik di negaranya. Demikian laporan yang beredar. Keberadaannya di Iran tidak memungkinkan mobilisasi cepat ke Los Angeles. Meski demikian, kabar positif datang dari jurnalis Italia, Fabrizio Biasin, yang memberikan pembaruan melalui akun X. Inter mengonfirmasi bahwa Mehdi Taremi dalam keadaan aman dan terus menjalin kontak dengan klub, tulis Biasin. Hal ini sedikit meredakan kekhawatiran terkait keselamatan sang pemain. Inter dan AC Milan bersaing untuk dapatkan Giovanni Leoni. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter dan AC Milan akan bersaing untuk mendapatkan bek muda Giovanni Leoni. Inter menyebut nama Leoni dalam pembicaraan terkait Christian Cifu. Tulis laporan tersebut, pemain bertalenta itu kini menjadi incaran dua rival sekota yang sama-sama ingin memperkuat lini belakang mereka. Di sisi lain, AC Milan juga menunjukkan ketertarikan serius terhadap Leoni. Pelatih Milan, Max Allegri, telah berbicara langsung dengan CEO Parma, ungkap Gazzetta dello Sport. Pembicaraan itu menunjukkan bahwa Rossoneri tengah bergerak aktif dalam perburuan sang pemain. Leoni kini menjadi pusat perhatian dalam bursa transfer karena potensinya yang besar di usia muda. Inter dan AC Milan siap bersaing ketat untuk mengamankan jasa Leoni. Tambah laporan tersebut, kedua klub diperkirakan akan mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Parma sendiri mematok angka 25 juta euro sebagai awal negosiasi. Baik Inter dan AC Milan tidak keberatan dengan angka tersebut, namun harus mencapai kesepakatan personal terlebih dulu dengan si pemain. Inter capai kesepakatan personal dengan Ange Boni. Inter terus bergerak dalam perburuan striker muda Parma, Ange Boni. Menurut laporan Matteo Moretto dan Alfredo Pedula, Boni sudah masuk dalam daftar target Inter sejak Mei, bahkan sebelum Christian Cifu ditunjuk sebagai pelatih. Tulis laporan tersebut, sang pemain dinilai sebagai alternatif ideal untuk Marcus Thuram yang sempat sulit digantikan saat mengalami cedera. Pemain berusia 21 tahun itu kini menjadi prioritas utama Inter untuk lini serang musim depan. Kehadiran Boni akan melengkapi opsi serangan Inter yang kehilangan daya gedor saat Thuram absen, kata sumber yang sama. Boni dan Cifu berpotensi bereuni di San Siro setelah sebelumnya bekerja sama di Parma. Parma membanderol Boni sekitar 18-20 juta euro, namun Inter berusaha menurunkan harga dengan menyertakan pemain dalam kesepakatan. Inter bisa memasukkan pemain dalam pertukaran untuk menekan biaya transfer, lapor Moretto. Parma sendiri terbuka untuk negosiasi terkait permintaan tersebut. Madrid. Inter Milan melakoni laga pertamanya bersama pelatih baru, Christian Cifu, dengan bermain menghadapi Monterrey. Klub asal Meksiko itu kini dibela oleh legenda Real Madrid, Sergio Ramos, yang sukses membuka skor pada menit ke-25 melalui tandukannya. Inter, yang melakoni debutnya di bawah asuhan Christian Cifu, baru sukses menyamakan skor pada menit ke-42 melalui Lautaro Martinez. Hingga akhir, tetap tidak ada gol yang tercipta di antara kedua tim. Laga berakhir imbang 1-1 di Rose Bowl, California.